saya paksa jadi ustaz. Terserah mau jadi apa dia. Bakat dia kemana. Jadi kalau nampak dari kecil udah megang-megang jarum suntik, memang ke fakultas kedokteran lah itu. Dua kemungkinan, kalau tidak pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekeliruan berpikir nanti kalau anak saya sudah hafal Quran, anak-anak SDIT ini sudah hafal Quran mau apa? Karena bayangan dia kalau sudah hafal Quran jadi ustadz. Nggak maulah anak kami jadi ustadz, nanti macam Ustadz Somad. Ceramah sana, ceramah sini. Nggak maulah kami anak kami jadi imam, paling-paling jadi imam tarawih. Tolong mindset kita dibetulkan. Main otak, setting. Karena banyak juga orang ini main otak, setan. Mindset otak setan. Jadi, hafal Quran itu bukan tujuan. Hafal Quran itu sarana. Tujuannya rumah sakit Budi Kemuliaan. Sarananya naik ojek, naik Grab, naik mobil, naik sepeda. Ini ngapal Quran ini sarananya. Tujuannya supaya dia menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba harta, hamba kuasa, hamba wanita. Kalau sudah dia hafal Quran SDIT, habis itu kita tidak paksa dia mau jadi apa, terserah. Anak saya tak saya paksa jadi ustaz. Terserah mau jadi apa dia. Bakat dia kemana. Jadi kalau nampak dari kecil udah megang-megang jarum suntik, memang ke fakultas kedokteran lah itu. Dua kemungkinan, kalau tidak pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi pendidikan Islam pertama dimasukkan ke kepalanya itu Quran, habis itu hadis Nabi, habis itu barulah akhlakul karimah. Itu mesti dibetulkan. Jangan nanti berpikir nanti habis hafal Quran jadi apa? Ya tetap jadi profesi dia. Kalau dia jadi pengacara yang hafal Quran. Kalau dia jadi tentara penghafal Quran. Kalau dia jadi polisi penghafal Quran. Betul kepalanya. Tak dimakannya, tak dizoliminya orang lain. Itu tujuannya. Insya Allah 10-20 tahun akan datang, generasi kita adalah generasi yang Qurani. Dan kita punya kontribusi di situ dengan SDIT ID. Bagaimana hukumnya kegiatan ilmiah dokter disponsori pabrik obat? Pabrik obat menyediakan duit 100 juta, dibuat acara ilmiah, seminar, lokakarya segala macam, atau acara agama yang menyelenggarakan dokter. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal. Dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya suatu ketika sahabat Nabi mengutip zakat dari Yaman. Ketika barang-barang zakat dibawa, kambing, onta, lembu, ini kambing untuk zakat, ini kambing saya. Kata Nabi, kok ada kambing zakat, ada kambing saya? Kok dapat kambing dari mana? Hadiah. Kata Nabi, seandainya kau duduk di rumah emakmu, di rumah bapakmu, mungkinkah ada orang ngasih kambing? Tak ada. Dia dapat kambing itu karena jabatan. Dikhawatirkan ke depan penilaian dia tidak lagi normal. Sebelum dapat hadiah kambing, periksanya. Berapa kambing? 40 ekor. Satu. Berapa unta? 5 ekor. Satu kambing. Tapi setelah dapat hadiah, mulai tak normal lagi. Berapa? Mau kasih-kasihlah, nggak kasih nggak apa-apa. Makanya segala penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas, pertama kali datang tegas, berapa ruangan, berapa ini, berapa ini. Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram.
Tapi kalau pandai tidak merusak, gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima, dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada kait mengait dengan keputusan, dan dapat, kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kami Pak Ustaz selamat? Lanjutkan. Tak selamat, stop. Profesi dokter pria, dokter kandungan, memeriksa pasien perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali tak ada mahram, kecuali ada mahram. Tak boleh. Antamus sayada mar'atin la tahillu lahu. Menyentuh tangan perempuan yang tak mahram, lebih baik ditusuk paku dari api neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kena pasal-pasal ini. Tapi ada pasal meringankan, ad-darurat tubihul mahzurat. Ternyata ketersediaan dokter perempuan tidak mencukupi jumlah pasien perempuan. Itulah maka tadi saya sebutkan, kalau diterima nanti 20 anak tahfiz Quran SDIT, nanti mesti ada 7, 5, 10 yang perempuan, supaya mereka nanti akan menjadi dokter spesialis kandungan di UII nanti. Amin. Supaya mereka lah yang akan nanti menutupi ketersediaan SPOG, spesialis obgyn dokter perempuan. Karena kalau tidak, khawatir kita akan terjerumus. Tapi bapak-bapak yang spesialis kandungan, karena sekarang tidak terpenuhi, masuk kategori darurat. Saya sampai sekarang belum tahu survei berapa untuk kota, provinsi. Terlalu besar mungkin untuk Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam saja. Berapa dokter SPOG perempuan, berapa yang laki-laki, berapa yang hamil perempuan, memanglah perempuan tuh hamil. Berapa hitungannya? Kalau satu dokter tuh berapa? Kalau masih dalam kategori darurat, tapi kalau hanya untuk tidak darurat. Ustadz dulu anak Ustadz Mizyan Hazik Abdillah, dokternya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dokter Sri namanya. Di depan UIN Suska Riau, Jalan Pelajar. Dokter perempuan. Tapi andai tak lagi ada dokter perempuan, hanya tinggal dokter laki-laki, pilihannya antara dua. Kalau tidak ditangani dokter laki-laki, mati. Maka tak boleh pilih mati. Assalamualaikum Bapak. Ya, istri Bapak sedang hamil tua. Kami tidak ada lagi dokter perempuan. Yang ada dua, mati atau dokter laki-laki. Biar aja mati. Tak boleh. Haram hukumnya memilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh menjerumuskan diri sendiri kepada kematian. Pilihlah dokter laki-laki dengan alasan darurat. Jadi bapak dokter jangan merasa kau sedang berbuat dosa besar, tapi kau sedang menyelamatkan orang banyak. Saya tak bisa merasakan gimana rasanya jadi dokter laki-laki yang memeriksa perempuan. Apakah tak ada lagi nafsunya, atau dia macam menengok daging sapi saja? Itu tak bisa kita rasakan, karena semua kata-kata yang bercerita tentang rasa pasti berdusta. Kata tak dapat menceritakan rasa. Tak bisa. Oleh sebab itu, kalau ada terlintas di hati bapak macam-macam sambil memeriksa itu, banyak-banyaklah istighfar. Astaghfirullah. Banyak minta ampun. Sholat sunat supaya hati terjaga. Tapi yakinkan bahwa perbuatan bapak bukan dosa. Jelas jawabannya.